Reaksi redoks atau reduksi oksidasi merupakan salah satu reaksi kimia yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh reaksi yang didasarkan pada peristiwa redoks adalah reaksi fermentasi, reaksi pembakaran, reaksi perkaratan, reaksi pembersihan dan pemurnian logam, reaksi penguraian-penguraian oleh arus listrik, dan juga reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai sel baterai. Dalam reaksi redoks, terjadi perubahan bilangan oksidasi dari zat-zat yang bereaksi, yang dapat diamati dan diukur, sehingga pada reaksi redoks banyak diterapkan dalam kegiatan-kegiatan analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif, seperti halnya penentuan kadar menggunakan metode titrasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membicarakan tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Mengenai konsep redoks, kita sudah pernah membahasnya di kelas 10, namun untuk kali ini kita akan singgung sedikit mengenai konsep redoks. Konsep redoks yang pertama adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan unsur hidrogen atau pelepasan unsur oksigen. 2. Reaksi reduksi juga merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Yang ketiga, reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Nah, zat yang mengalami reaksi reduksi disebut dengan oksidator. Selanjutnya, konsep tentang reaksi oksidasi. Yang pertama, reaksi oksidasi adalah reaksi penangkapan unsur oksigen atau pelepasan unsur hidrogen. Yang kedua, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Yang ketiga, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan reduktor. Ada ketentuan di dalam penyetaraan reaksi redoks, yaitu yang pertama, jumlah atom-atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanannya. Yang kedua, jumlah muatan di sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan di sebelah kanannya. Untuk dapat melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi ini, maka kita perlu mengetahui ketentuan tentang biloks. Seperti ini, bilangan oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ini unsur-unsur bebas, misalnya gas hidrogen, oksigen, nitrogen, klor, dan seterusnya. Juga logam-logam murni, ini bilangan oksidasinya 0. Kemudian fluorin, bilangan oksidasinya -1. Kemudian logam-logam golongan 1A, itu bilangan oksidasinya +1. Logam-logam golongan 2A +2. Logam-logam golongan 3A +3. Kemudian untuk hidrogen, ini umumnya adalah +1. Kecuali ketika dia bersama dengan logam, maka bilangan oksidasinya -1. Untuk oksigen, umumnya -2. Kecuali peroksida -1, superoksida -1. Kemudian klor, ini pada umumnya -1. Ya, meskipun dalam senyawa lain bisa +3, +5, atau +7. Kemudian harus dipahami bahwa jumlah bilangan oksidasi di dalam ion itu sama dengan muatan ion. Kemudian jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa itu sama dengan 0. Sekarang marilah kita melihat contoh berikut, di mana di sini kita diminta menentukan bilangan oksidasi dari unsur klor di dalam senyawa kalium klorat. Ketika kita harus mencari bilangan oksidasi Cl di sini, maka bilangan oksidasi kalium dan oksigen kita harus tahu. Nah, untuk senyawa kalium klorat ini, muatan totalnya adalah 0. Sehingga di sini, bilangan oksidasi K +1 ditambah biloks Cl ditambah 3 kali biloks oksigen, 3 kali -2,
itu totalnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, maka kita akan dapatkan bilangan oksidasi dari Cl adalah plus 5. Perhatikan lagi contoh berikut. Di sini kita diminta menentukan bilangan oksidasi dari unsur krom dalam senyawa ion bikromat. Ion bikromat ini bermuatan -2. Jadi ketika kita diminta mencari bilangan oksidasi daripada Cr di sini, maka biloks oksigen kita harus tahu, dan di sini muatan totalnya adalah -2. Sehingga di sini 2 Cr ditambah 7 oksigen -2 biloksnya, sama dengan -2. -2 ini adalah total muatan ion tersebut. Sehingga di sini ketika kita jumlahkan 2 Cr ditambah -14 sama dengan -2, maka Cr biloksnya adalah plus 6. Sekarang perhatikan penentuan perubahan biloks pada contoh berikut. Di sini besi ditambahkan ion sulfat menjadi ion besi 3 ditambah gas SO2. Nah, di sini perubahan yang terjadi adalah dari S berubah menjadi ke S di sini. Sementara di sini besi berubah menjadi ion besi. Nah, di sini kita harus lihat bilangan oksidasi di sini adalah plus 6, S plus 6. Kemudian di sini S adalah plus 4. Sehingga dari plus 6 ke plus 4 terjadi penurunan biloks sebanyak 2. Di sini terjadi reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Ya, kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini, sebagai unsur murni, logam murni, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian berubah menjadi ion besi 3, ya, dengan bilangan oksidasinya adalah 3+. Dari 0 ke plus 3, ini terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka terjadi reaksi oksidasi dengan kenaikan sebesar 3. Selanjutnya, kita perhatikan contoh berikut. Di sini gas klor bereaksi dengan gas belerang dioksida dengan suasana basah menghasilkan ion sulfat, kemudian ion klorida dan air. Di sini kita perhatikan bilangan oksidasi yang mengalami perubahan adalah dari sini ke sini, dari S di sini menjadi S di sini, ya, di mana di sini bilangan oksidasi S ini adalah plus 4. Kemudian berubah menjadi S di sini dengan bilangan oksidasi plus 6. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka ini adalah reaksi oksidasi dengan kenaikannya adalah 2. Selanjutnya, di sini Cl-nya ada 2, sementara di sini Cl-nya hanya 1. Maka atom-atomnya harus disamakan dulu. Di sini 2, maka di sini pun harus 2. Kita beri angka 2. Nah, selanjutnya di sini sebagai unsur murni, maka ini adalah gas klor adalah unsur murni, ya. Bilangan oksidasinya 0, berubah menjadi Cl-. Ini -1 dikali 2. Cl-nya -1, biloksnya dikali 2, sehingga di sini menjadi -2. Dari 0 ke -2 ini terjadi penurunan bilangan oksidasi, ya, maka disebut dengan reaksi reduksi dengan perubahannya adalah -2. Perhatikan lagi contoh berikut. Di sini ion permanganat pasti berubah menjadi ion Mn2+. Nah, di sini ini berubah menjadi sini, ini adalah reaksi reduksi. MnO4- berubah menjadi Mn2+. Di mana di sini yang kita lihat adalah Mn-nya. Mn bilangan oksidasi di sini adalah plus 7. Berubah menjadi Mn2+. Sehingga terjadi penurunan biloks sebesar 5. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Berikutnya reaksi oksidasi pasti sebelahnya, yaitu ini berubah menjadi ini, ya. Di mana di sini C2O4 2- berubah menjadi
CO2. Sini pastikan C-nya ada 2, C-nya 2, karena yang diperhatikan adalah C-nya, C dan C di sini. C sendiri adalah plus 3, karena ada 2, maka totalnya adalah plus 6. Ya. Kemudian di sini C-nya sendirinya adalah plus 4, tetapi karena ada 2, maka menjadi plus 8. Jadi kita nanti melakukan perubahannya itu secara total, karena kita nanti akan menyetarakan. Jadi semua biloksnya ditotalkan. Jadi C sendiri plus 4 dikali 2 menjadi plus 8. Sehingga perubahannya adalah plus 2. Nah, ini adalah reaksi oksidasi. Sekarang kita masuk pada penyetaraan reaksi redoks. Ini ada langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, tentukan nilai perubahan biloksnya. Kemudian, kalikan secara menyilang angka-angka perubahan biloksnya antara yang mengalami reaksi reduksi dengan yang mengalami reaksi oksidasi. Yang keempat, setarakan senyawa-senyawa yang tersisa. Sekarang kita langsung pada soal penyetaraan reaksi redoks. Disajikan soal seperti ini, soalnya berbentuk senyawa, semuanya senyawa netral, tidak ada muatan. Di sini kita harus tahu mana senyawa yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Yaitu senyawa yang pasti ada unsur yang mengalami perubahan biloks. Seperti di sini yang mengalami perubahan biloks adalah Cr. Cr di sini plus 6 berubah menjadi Cr di sini plus 3. Kemudian di sini tetap sama. Di sini C-nya plus 3 di sini berubah menjadi plus 4. Berarti di sini yang mengalami perubahan bilang oksidasi adalah senyawa ini 1, 2, 3, 4. Yang lainnya biloksnya tetap. Oleh karena itu, senyawa-senyawa 1, 2, 3, 4 menjadi fokus perhatian utama. Kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai setarakan. Di sini Cr plus 6 dikali 2 menjadi plus 12. Di sini Cr ada ini 3 plus dikali 2 menjadi plus 6. Jadi Cr di sini sudah sama, Cr-nya 2, di sini Cr-nya juga 2. Jadi atomnya sama, muatannya juga sudah sama. Nah, selanjutnya di sini dari plus 12 menjadi plus 6, ini berarti terjadi reaksi reduksi dengan penurunan plus 6. Kemudian di sini asam oksalat, ini C-nya 2, di sini 1, maka kita harus samakan dulu atom-atomnya. Di sini harus dikali 2, sehingga atomnya sudah sama. Kemudian C di sini biloksnya plus 3, karena ada 2 menjadi plus 6. Di sini C-nya plus 4, karena ada 2, maka totalnya menjadi plus 8. Nah, dari sini plus 6 ke plus 8, ini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Ini adalah reaksi oksidasi, maka kenaikannya adalah plus 2. Selanjutnya, kita kalikan silang. Angka 6 di sini, itu milik zat ini dan milik zat ini, kita kalikan ke wilayah oksalat dan CO2. Jadi kita kali silang. Kemudian angka 2 di sini milik oksalat dan CO2 kita kalikan ke kromat di sini dan di sini. Sehingga di sini angkanya adalah 2, di sini angkanya 6, di sini angkanya 2, di sini 6 kali 2 adalah 12. Jadi kita kali silang ya, angka perubahannya. Selanjutnya kita turunkan zat-zat lainnya. Kita perhatikan di sini yang sudah selesai adalah kalium. Kalium hanya ada di sebelah kiri sebanyak 4. Maka kalium di sebelah kanan juga harus sebanyak 4. Berarti di sini kali 2. Nah, selanjutnya berarti kita lihat SO4-nya saja. SO4 di sini ada SO4-nya ada 2.
Di sini ada 2. Di sini SO4-nya ada 3 dikali 2. SO4-nya ada 3 kali 2, 6. Ditambah SO4-nya ada 2, 8. Jadi SO4 di sebelah kanan ada 6 ditambah 2. Jadi SO4 di kanan ada 8, maka di sebelah kiri pun SO4-nya harus ada 8. Nah, selanjutnya kita perhatikan hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri ini 8 kali 2, 16 ditambah 12. 16 ditambah 12 adalah 28. Maka hidrogen di sebelah kanan juga harus ada 28, maka di sini kita tuliskan 14. Maka lengkap sudah reaksi redoks seperti ini. Selanjutnya perhatikan reaksi redoks berikut. Di sini untuk menyetarakannya, maka terlebih dahulu kita tentukan bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsurnya. Di sini sebagai logam murni, timbal ini bilangan oksidasinya 0. Kemudian dia akan berubah menjadi timbal di sini dengan bilangan oksidasinya ini SO4 ini 2-, maka di sini 2+. Kemudian di sini timbal di sini juga bilangan oksidasinya ini -2 dikali 2 -4, maka di sini +4. Di sini hidrogen tetap +1, S +6, oksigen -2 dikali 4 -8. -8 ini akan sama +2. +8. Kemudian S di sini juga +6, O-nya -4, totalnya ini -8. Di sini +1, di sini -2. Nah, di sini timbal akan berubah menjadi timbal 2+. Kemudian timbal 4+ di sini berubah menjadi timbal 2+ di sini. Nah, ini kita tuliskan lagi. Timbal ditambah PbO2. Kita tuliskan dulu zat yang mengalami perubahan. Di sini Pb berubah menjadi Pb di sini. Pb di sini berubah menjadi Pb di sini. Di sini bilangan oksidasinya 0. Di sini berubah menjadi 2+. Ya, sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Ini terjadi reaksi oksidasi dengan kenaikan bilangan oksidasi +2. Kemudian di sini Pb di sini bilangan oksidasinya +4. Di sini bilangan oksidasinya 2+ juga. Dari +4 ke 2+ turun sebanyak -2. Sehingga reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Ini kita kalikan silang ke sini. Yang ini kita kalikan silang ke sini. Sehingga kita bisa tulis lagi Pb ditambah PbO2 PbSO4. Nah, ini 2 kalikan ke sini 2. 2 yang ini kalikan ke PbO2 2. Nah, untuk yang di sini, ini kita jumlahkan saja dari sini Pb-nya ada 2, Pb-nya ada 2, sehingga totalnya 4. Sini Pb-nya ada 4. Nah, selanjutnya kita lihat di sebelah kanan, SO4 ini totalnya ada 4. Sehingga di sebelah kiri, SO4-nya juga harus ada 4. Sehingga kita turunkan H2SO4 sebanyak 4. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini hidrogennya ada 8. Oleh karena itu di sini kita turunkan H2O supaya sebanyak 8, maka di sini kalikan dengan 4. 2 2 4 4 4 ini bisa diperkecil menjadi dibagi 2 Pb ditambah PbO2
ditambah H2SO4 sebanyak 2 menjadi 2 PbSO4 ditambah 2 H2O. Maka selesailah sudah reaksi redoks ini. Nah, dalam reaksi ini, bila ditanyakan reduktornya, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu di sini Pb timbal teroksidasi menjadi PbSO4. Sehingga yang mengalami oksidasi adalah timbal, sehingga reduktornya adalah timbal. Kemudian oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami reaksi reduksi adalah PbO2, sehingga di sini reduktornya adalah PbO2. Sekian. Demikian pembahasan kita tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Sampai bertemu lagi untuk selanjutnya.